Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel SK21. Jadi pada video kali ini kita akan membahas cara membuat multimedia interaktif atau game edukasi matematika bertemakan bangun datar. Nah, sebelumnya kita udah bikin dua tutorial, yaitu yang part pertama yaitu home layout dan yang part kedua adalah untuk layout yang materi. Dan kali ini kita akan membahas di layout simulasi. Nah, sebelumnya jika kalian tidak punya banyak waktu untuk membuat game edukasi atau game-game sejenisnya, game pembelajaran ataupun game genre lain, kalian bisa menggunakan jasa SK Project. Kalian bisa menghubungi WhatsApp yang ada di deskripsi ataupun ngintip-ngintip lah Instagramnya SK Project. Oke, sebelumnya gue udah bikin untuk desain wireframe awalnya seperti ini. Ada layout home, layout materi, dan layout simulasi. Untuk layout simulasi akan ada slider, dua slider yaitu slider panjang dan slider lebar. Kemudian ada gambar bangun datar dan di sini nanti akan ada tulisan simulasi dan button kembali, lalu jumlah luas dan jumlah keliling. Nah, setelah kita buat wireframe-nya, kita akan membuat ini apa namanya? Mock-up-nya. Jadi mock-up-nya akan jadi seperti ini. Ini mungkin kurang untuk tombol button back-nya ya, untuk bisa kembali ke bagian halaman home. Jadi nanti ketika slidernya itu digeser, maka angka 10-nya ini juga ikut berganti sesuai value slider. Kemudian luas dan kelilingnya nanti akan menyesuaikan besaran value dari masing-masing slider ini, dan kemudian nanti juga persegi panjangnya ini akan menyesuaikan jumlah dari value dari slider ini. Oke. Oke, kemudian langsung saja kita akan masuk ke construct 2-nya, guys. Oke, jadi ini kita kemarin udah bikin untuk materi layoutnya. Kemudian kita akan membuat untuk layout baru. Klik pada project layout ini, kemudian add layout, lalu pilih add event sheet, kemudian ganti namanya menjadi simulasi si layout. Oke, kemudian kita memasukkan objeknya. Sebelum itu kita ganti layout size-nya menjadi 1280,720. Oke, kemudian kita masukkan objek-objeknya. Insert new object, sprite. Kita kasih nama background, layout. Lalu klik insert. Klik bebas di sini, klik kanan, import frames from files. Lalu pilih background simulasi ya. Dan delete untuk yang frame ke nolnya. Lalu paskan backgroundnya di sini. Oke, udah pas. Kemudian klik kanan lagi, insert new object, sprite. Kita masukkan simulasi font, simulasi txt. Klik kanan, import frame from files, kemudian masukkan teks simulasi, hapus frame 0 ini, dan kita kasih ke sini aja. Oke, kemudian klik kanan, insert object, sprite, kita masukkan persegi panjang, shape, klik kanan, import frames from files, lalu masukkan gambar persegi panjang ini, hapus frame ke nolnya, lalu kita perkecil seginilah. Ya, oke. Kemudian kita masukkan untuk pop up-nya, kita kasih nama pop up simulasi. Untuk bagian backgroundnya, import frame from files, lalu kasih di pop up ini, hapus frame ke 0, dan kita perkecil sambil tekan tombol shift ya, jangan lupa. Oke, mungkin segini aja. Oke, kemudian kita akan menambahkan slidernya. Klik kanan, insert new object, pilih slider bar, kita kasih slider, kita kasih nama slider panjang, dan klik insert, klik bebas di sini, kemudian kita panjangkan.
Oke, nah mungkin segini aja. Setelah itu kita duplicate, klik kanan, clone object type, klik bebas di sini. Dan kita ganti namanya menjadi slider lebar. Oke. Setelah itu kita masukkan teksnya, insert new object, teks, kasih nama panjang txt. Kemudian klik bebas di sini. Kemudian untuk fontnya kita ganti jadi Arial rounded. Kemudian untuk horizontal alignmentnya center. Oke. Setelah itu kita taruh di tengah atasnya, tengah atas slider. Oke, jika udah, kemudian clone object type, kopikan di sini. Oke, kemudian kita ganti namanya menjadi lebar txt. Setelah itu kita kasih tulisan panjang dan lebar di kiri masing-masing kiri bar ini. Langsung aja kita clone aja objeknya, clone object type. Kemudian untuk size-nya kita ganti menjadi 14 saja. Kemudian kita ganti teksnya jadi panjang seperti itu. Panjang sama dengan oke. Kemudian kita clone object type. Kita ganti teksnya menjadi lebar sama dengan oke, untuk namanya kita ganti juga panjang gitu aja. Dan ini kita ganti namanya jadi lebar. Oke, kemudian untuk ini mungkin value-nya kita ganti menjadi berapa ya? 1 cm aja. Kemudian ini juga 1 cm. Kemudian kita tambahkan teks luasnya di sini. Kita copy aja ini, clone object type, kemudian pastekan di sini dan tulis luas sama dengan 1 cm kuat apa namanya ya kalau luas tuh ya itulah 1 cm. Oke, untuk size nya kita mungkin ganti menjadi 16 saja. Nah, setelah itu luasnya udah, kita masukkan keliling, kita kasih namanya ini luas gitu aja, luas. Kemudian kita clone object type dan ganti ini keliling. Keliling karena 1 cm berarti 1 tambah 1 kali 2 4 cm. Oke, jadi seperti ini guys. Tuh, hasilnya. Kemudian kita akan mensimulasikan bagaimana supaya slidernya ini dapat bekerja ya. Yang pertama kita akan set text slider panjang dan lebar. Langsung saja masuk ke event sheet karena kita menggunakan event sheet baru, jadi kita masuk ke event sheet 3. Kemudian klik add event, kemudian pergi ke slider lebar, lalu pilih on change down, klik add action, kemudian lebar txt ya, lebar txt next, lalu set text di sini, lalu hapus, kemudian masukkan slider lebar titik value. Oke, down, kemudian add event lagi, slider panjang, on change, add action, panjang txt, kemudian set text, lalu hapus, kemudian masukkan apa tadi, panjang txt, slider maksudnya, slider panjang titik value. Oke, kemudian down. Ya, setelah itu kita coba terlebih dahulu. Ini bisa kita close.
Nah, ketika kita geser, maka value-nya akan mengikuti besaran slider ya, guys. Nah, jadi seperti itu, tapi mungkin kita lupa menambahkan tulisan sentimeter di samping teksnya ya. Oke, kita tambahkan aja caranya seperti ini. Double klik, kemudian eh, ketik dan atau n seperti ini, kemudian string, lalu masukkan tulisan cm. Mungkin kita kasih spasi dan klik down. Dan sama seperti yang sebelumnya, cm. Kita kasih spasi down. Oke. Setelah itu kita akan menambahkan untuk settingan di bagian persegi ini supaya menyesuaikan besaran dari slidernya. Oke, untuk slider lebar kita klik add action, kemudian persegi panjang shape, next. Setelah itu set height ya, berarti kita pilih set height, next. Kemudian height-nya kita masukkan slider lebar titik value. Mungkin bisa kita kalikan 3 ya, supaya nanti tidak kekecilan lah ukurannya. Dan down, dan lakukan yang sama, add action, persegi panjang shape, next, lalu set width ya untuk panjang, karena panjang adalah width dalam bahasa Inggris. Oke, kemudian slider panjang dot value kali 3 seperti itu, dan klik down. Oke, kita coba lagi. Nah, maka ininya menyesuaikan besaran dari hasil ini ya. Oke, oke. Nah, seperti itu guys. Oke, kemudian selanjutnya kita akan merubah untuk bagian luas dan keliling menyesuaikan slider. Karena pertama kita tambahkan terlebih dahulu global variable untuk luas dan juga keliling. Kemudian kita klik kanan luas, initial value-nya 0 aja nggak apa-apa. Kemudian tambahkan lagi add global variable keliling. Setelah itu klik OK. Nah, kemudian di sini kita tambahkan add action, kemudian system, kemudian set value, dan di bagian luas. Jadi karena rumus luas itu adalah panjang kali lebar, maka kita tulis slider panjang dot value kali slider lebar dot value. Dan jangan lupa untuk menambahkan dan cm persegi. Oke, done. Setelah itu kita copy aja di sini, Ctrl. Oke. Lupa pencet. Oke, kemudian add action lagi, system, kemudian set value keliling. Untuk rumus keliling yaitu 2 lebar plus panjang kali 2 ya. Caranya slider lebar dot value plus slider panjang dot value dan kali 2, kemudian dan jangan lupa di sini kita kasih cm. Oke, kemudian mungkin untuk di value ini tidak bisa ya guys. Jadi untuk stringnya kita tambahkan saat di teks saja. Jadi untuk value-nya karena tadi stepnya itu number, jadi nggak bisa ya. Oke, seperti ini. Dan ini dikontrol. Kemudian ini kasih ke atas. Ini juga kasih ke atas. Oke. Setelah itu ini variabelnya udah ganti. Kemudian kita masukkan ke teksnya. Add action. Kemudian pilih di bagian luas di sini. Next, setelah itu set text, kemudian hapus, masukkan luas, kemudian dan cm persegi, down. Kemudian di sini kontrol juga kasih ke bawah, kasih ke atas saja guys. Oke, seperti ini. Kemudian add action lagi. Setelah itu untuk keliling tadi mungkin kita lupa untuk mengganti namanya. Ini kasih nama keliling aja. Kemudian kita add action. Setelah itu masuk
ke keliling, lalu set text, kemudian keliling sama dengan seperti itu, sama dengan dan. Nah, seperti ini harusnya. Kemudian di bagian luas juga kita kasih string luas terlebih dahulu. Luas sama dengan dan. Oke, nah seperti ini. Kemudian ini kita hapus saja dulu. Dan ini kita save. Lalu kontrol kan ke sini. Oke. Nah, setelah itu kita ingin mengubah value minimum dari panjang ini menjadi 1, kemudian lebar ini juga menjadi 1, kemudian value-nya kita ganti menjadi 1. Ini juga menjadi 1 gitu aja, supaya nanti misal untuk perkalian awal hasilnya itu tidak 0 karena default awalnya adalah 1 ya guys ya. Kemudian kita klik run layout untuk melihat hasilnya. Oke, kita cek apakah benar. Misal ini panjang 10 dan lebar 5. Oke, jika kita hitung manual maka untuk luas 10 kali 5 sama dengan 50. Kemudian untuk keliling jadi 10 tambah 5, 15 kali 2 sama dengan 30 cm. Oke, jadi untuk program yang kita bikin udah berjalan dengan baik dan lancar ya. Dan tidak ada kesalahan. Mungkin kita akan menambahkan satu lagi, yaitu button back untuk kembali ke layout home. Oke, langsung aja klik kanan, insert new object, pilih sprite, kemudian back. Dari ini namanya simulasi, kemudian down, klik di sini, klik kanan, import frame from files, kemudian masukkan button back di sini, kemudian open, lalu hapus untuk animation frames nomor 0, kemudian klik save di sini, salah, klik save, kemudian perkecil, oke segini aja. Oke, setelah itu masuk ke event sheet, add event, lalu kita kasih sorry, kita klik touch, on touch object, next, klik to choose, back simulasi, oke, down, add action, system, go to layout, lalu pilih home layout, done. Oke, setelah itu kita mungkin akan menganimasikan simulasi ini. Klik behaviors, klik plus, lalu lead light twin, plus, X, kemudian pilih size. Kita ingin menjadikannya pingpong ya guys, seperti biasa. Kemudian untuk ini kita kasih linear, targetnya kita kopikan dari size ini. Kemudian untuk durasinya 1 detik aja. Setelah itu kita perkecil teks simulasinya. Kemudian kita kasih di tengah lagi. Oke, seperti itu. Kemudian kita coba klik play. Oke, makasihnya seperti ini guys. Dan jika kita klik back, maka kita akan menuju ke layar home. Oke, kemudian mungkin kita kurang menambahkan di bagian ini ya. Ketika kita klik simulasi maka belum muncul ke layout simulasi ya. Kemudian ya kita langsung aja benerin di home layout. Kemudian di kemudian di bagian event sheet 1, kemudian klik kanan add sub event, lalu klik touch, on touch object, next, klik to choose, kita button simulasi, oke, done, add action, system, go to layout, next, lalu pilih layoutnya layout simulasi, oke, done. Misal kita play untuk home layout, maka hasilnya seperti ini. Oke, dan mungkin masih ada satu lagi hal yang mengganggu, yaitu adalah untuk audionya itu lupa di stop. Jadi akan ada dua audio yang double ketika kita
dari home layout ke simulasi layout, kemudian kembali lagi, itu nanti akan ada double suara. Jadi kita klik di sini untuk add actionnya, kemudian audio, kemudian stop di sini, lalu tagnya kita pilih tag background. Kenapa tag background? Karena di event sheet 1 kita namai apa namanya, background dari sistem kita itu namanya dengan tag background. Dan kita lakukan juga di event sheet 2. Kemudian ketika kita back, maka kita tambahkan audio, stop, kemudian tagnya tag background. Dengan harapan tidak terjadi lagi yang namanya double audio, guys. Kemudian kita coba lagi, klik play. Kita klik simulasi dan kita kembali lagi, maka lagunya mati, kemudian audionya kembali lagi dari awal. Oke. Nah, mungkin itu aja untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Jika masih ada yang kurang jelas, bisa banget untuk ditanyakan di kolom komentar. Dan sekali lagi, buat kalian yang pengen bikin game atau ngerjain tugas tentang pembuatan game, baik menggunakan Unity, Construct, ataupun maupun Adobe Animate, kalian bisa banget untuk kontak di Instagramnya SK21 melalui WhatsApp maupun Instagramnya SK Project ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, dan masih ada satu part lagi, yaitu part quiz ya. Jadi pastikan nonton sampai selesai dan jadi gamenya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.